Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Octavia Christina, saya dari kelas A, NIM 21050100085, mata kuliah pengantar ilmu teknologi kemaritiman. Di sini saya akan membahas tentang sumber daya alam maritim Indonesia dan Kepulauan Riau. Pengertian negara maritim yaitu negara yang dikelilingi laut atau perairan luas. Negara maritim adalah suatu negara yang memiliki area laut yang lebih luas daripada daratan sebagai bagian dari wilayahnya. Beberapa ahli berpendapat bahwa negara terbentuk dari beberapa pulau yang jumlahnya tidak sedikit, atau disebut juga dengan negara kepulauan. Suatu negara dikatakan sebagai negara maritim apabila memiliki garis pantai yang panjang. Apa saja potensi-potensi kemaritiman di Indonesia? Yang pertama adalah perikanan. Perikanan laut memiliki potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Yang kedua adalah hutan mangrove. Hutan mangrove atau hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Dua fungsi hutan mangrove adalah sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia adalah fungsi ekologis dan ekonomis. Fungsi ekologisnya yaitu sebagai habitat tempat hidup binatang laut berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Fungsi ekonomisnya yaitu melindungi pantai dari abrasi air laut. Yang ketiga ada terumbu karang. Terumbu karang adalah terumbu yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral. Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 284,3 ribu km persegi atau setara dengan 18%. Yang keempat ada bahan tambang. Bahan tambang adalah jenis sumber daya alam yang berupa mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan termasuk bitumen padat dan batuan aspal, minyak dan gas bumi dan panas bumi. Yang kelima ada padang lamun. Padang lamun adalah ekosistem khas di laut dangkal pada wilayah perairan hangat dengan dasar laut pasir dan didominasi oleh tumbuhan lamun, sekelompok tumbuhan anggota Alismatales yang beradaptasi di air asin. Selanjutnya, sumber daya alam maritim Kepulauan Riau. Posisi geografis Provinsi Kepulauan Riau terbentang dari Selat Malaka sampai dengan Laut Natuna, Cina Selatan dan berbatasan langsung dengan Vietnam. Kepulauan Riau sangat besar karena sekitar 96% lautan dan 4% daratan. Provinsi Kepulauan Riau memiliki luas wilayah 251.810 km persegi. Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 5 kabupaten dan 2 kota, meliputi Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Tanjung Pinang, dan Kota Batam. Ada 4 potensi sumber daya alam maritim di Kepulauan Riau. Yang pertama ada potensi kelautan dan perikanan. Potensi sumber daya perikanan dan kelautan yang terdapat di provinsi ini terdiri dari berbagai hasil perikanan laut, wisata bahari dan pantai, ekosistem mangrove, terumbu karang dan rumput laut serta beragam jenis biota laut lainnya. Yang kedua ada hutan mangrove. Hutan mangrove atau hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Hutan mangrove memiliki fungsi untuk menyerap semua kotoran yang berasal dari sampah manusia maupun kapal yang berlayar di laut dan menyerap semua jenis logam berbahaya dan membuat kualitas air menjadi bersih. Yang ketiga ada energi terbarukan. Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari ribuan pulau ini ternyata menyimpan potensi energi terbarukan yang sangat melimpah dan beragam untuk menggerakkan energi pembangkit listrik. Potensi energi terbarukan bisa dimanfaatkan untuk mengatasi kesenjangan energi listrik bagi wilayah pesisir dan kepulauan di negeri segantang lada ini. Yang terakhir ada wisata bahari. Terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Taman Wisata Perairan Kepulauan Anambas memiliki banyak sekali potensi wisata bahari. Jika kamu berkunjung ke sana, kamu bisa melihat sendiri dan mempelajari bagaimana kehidupan penyu dikonservasi. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.